Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 semester 1 dengan aspek fikih. Temanya adalah pernikahan dalam pandangan Islam. Untuk pertemuan pertama ini ada 4 poin yang kita bahas. Pertama, definisi pernikahan. Kemudian yang kedua, hukum pernikahan. Yang ketiga, rukun dan syarat pernikahan. Serta yang keempat atau yang terakhir adalah mahram atau yang haram dinikahi dalam perspektif Islam. Selamat mengikuti. Membina mahligai rumah tangga. Pengertian nikah. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang berarti berkumpul, bersenang-senang dan ikatan. Al-jam'u wal wata'u wal aqdu. Sedangkan menurut istilah agama kita, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ijab qabul atau akad sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Hukum nikah ada 5. Pertama, mubah. Inilah hukum asal nikah. Yang kedua, wajib. Ketika seseorang itu telah mampu secara lahir atau finansial dan juga secara batin, kemudian tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menahan keinginan atau gejolak syahwat. Ketika dia tidak menikah, maka kemungkinan dia bisa terjerumus kepada perzinahan atau pemerkosaan. Maka nikah bagi kelompok yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua, sunat. Dia mampu lahir batin tapi masih kuat untuk menahan gejolak syahwatnya. Misalnya dengan berpuasa. Yang keempat, haram adalah menikah dengan niat untuk menyakiti sang wanita atau menikahi wanita yang jelas-jelas itu sudah mahramnya. Sedangkan yang kelima, hukumnya makruh. Laki-laki ini belum mampu secara finansial atau lahir, tapi calon istri ridho atau ikhlas menerima ketidakmampuan calon suaminya. 5 inilah hukum nikah. Banyak dan beragam karena memang kondisi seseorang juga beragam atau berbeda-beda. Ananda sekalian, rukun nikah ada 5. Pertama adalah calon suami. Yang kedua adalah calon istri. Yang ketiga adalah wali. Wali adalah orang yang menikahkan wanita ini dengan suaminya atau calon suaminya. Wali terbagi 2, ada wali nasab, wali keturunan, misalnya ayah dari perempuan ini, kakeknya, saudaranya, pamannya. Jika wali nasab tidak ada, maka hak perwalian jatuh kepada negara. Dalam hal ini di negara kita, wali hakim itu didelegasikan oleh negara kepada Kementerian Agama, tepatnya di kantor KUA di setiap kecamatan yang ada di Indonesia. Inilah wali dalam rukun nikah. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dia mesti laki-laki dan adil atau tidak fasik. Itu syaratnya. Kemudian yang kelima adalah ijab qabul atau akad. Ijab adalah ungkapan yang diucapkan oleh sang wali dengan lafaz kira-kira seperti ini, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama ini dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Sedangkan qabul adalah ucapan atau jawaban dari calon suami yang bunyinya kira-kira seperti ini, aku terima menikahi anak kandung bapak yang bernama ini dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Ketika 5 rukun ini sudah lengkap dengan syarat-syaratnya, maka pernikahan secara Islam sudah dianggap sah. Lalu di mana posisi mahar? Mahar itu bukan masuk ke dalam rukun menurut jumhur ulama, walau ada sebagian yang mengatakan itu rukun. Tetapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan mahar itu tidak termasuk rukun nikah, namun termasuk kewajiban atau pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya. Yang kalau tidak dia berikan berarti sang suami ini berdosa. Itu perbedaan rukun dengan mahar ya. Jadi mahar itu tidak bagian dari rukun menurut jumhur ulama.
Anak-anak sekalian, terakhir kita akan membahas dalam pertemuan pertama bab nikah ini tentang mahram. Apa itu mahram? Mahram itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki tentunya. Nah, ini yang juga keliru pengistilahannya, ada yang menyebut muhrim ya. Dulu pernah kita dengar muhrim. Jadi muhrim itu sebenarnya bukan istilah untuk yang haram dinikahi. Muhrim itu artinya orang yang sedang berpakaian ihram, itu muhrim. Kalau yang haram dinikahi itu namanya mahram. Nah, mulai sekarang mari kita luruskan istilah ini ya. Mahram. Secara umum mahram itu penyebabnya ada 3. Pertama karena nasab atau keturunan. Misalnya anak perempuan, ibu kita. Nah itu namanya nasab. Ada juga mahram itu karena musarahah, hubungan perkawinan. Misalnya haram menikahi mertua karena kita telah menikah dengan anaknya. Ini mahram kepada mertua ini adalah karena hubungan musarohah atau perkawinan. Kemudian juga ada mahram itu karena rodo'ah, sesusuan. Misalnya haram menikahi ibu yang menyusui kita atau anaknya yang kita sebut dengan saudara sesusuan. Detailnya mahram ini bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 22, 23 dan 24. Di ayat 22 ada satu mahram yang disebutkan di sana. Di ayat 23 ada 13 mahram. Di ayat 24 ada satu mahram. Maka total di dalam 3 potong ayat ini 15 mahram atau wanita yang haram dinikahi. Untuk lebih jelasnya, pertama di ayat 22 wanita yang haram dinikahi itu adalah wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Maksudnya itu ibu tiri. Dalilnya di surah An-Nisa ayat 22. Berarti ibu tiri kita, misalnya ayah kita punya istri 4 dengan ibu kita. Maka ada 3 ibu tiri kita, maka ibu tiri itu haram untuk kita nikahi. Kemudian ibu kandung. Ini sudah masuk di ayat 23. Kemudian anak perempuan kandung. Anak kita sendiri, tentu mahram kita, haram dinikahi. Saudara perempuan, kakak kandung kita, adik kandung kita. Saudara ayah yang perempuan, misalnya tante kita, baik adik dari ayah kita maupun kakak dari ayah kita. Saudara ibu yang perempuan, baik adik dari ibu kita atau kakak perempuan dari ibu kita. Kemudian anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki. Kita punya saudara laki-laki, lalu anaknya perempuan, maka itu mahram kita, yaitu kemenakan. Atau anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, itu juga kemenakan dan juga mahram kita. Yang ke-9 adalah ibu yang menyusui atau ibu susuan. Yang ke-10 anak perempuan dari ibu yang menyusui atau saudara sesusuan. Yang ke-11 adalah ibu istri atau mertua. Yang ke-12 adalah anak perempuan dari istrimu atau anak tiri. Kapan dia mahram kita? Kita tidak boleh menikahinya jika kita sudah berhubungan kelamin dengan ibunya. Tapi kalau kita misalnya sudah menikah dengan ibunya dan belum sempat berhubungan kelamin, lalu kita cerai dengan ibunya, maka kita boleh menikahi mantan anak tiri kita tadi. Ini penjelasannya. Yang ke-13 adalah istri dari anak kandung. Maksudnya adalah menantu kita. Kemudian yang ke-14, mengumpulkan 2 perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan nikah. Misalnya saya menikahi kakaknya, kemudian juga menikahi adiknya, masih dalam satu ikatan nikah. Itu tidak boleh, kecuali telah cerai dengan salah satunya. Baru boleh menikahi yang lain. Intinya mengumpulkan 2 atau lebih dalam satu ikatan nikah itu tidak dibolehkan. Untuk poin nomor 2 sampai nomor 14 ini, itu dalilnya di surah An-Nisa ayat 23. Sedangkan yang ke-15 atau yang terakhir adalah haram menikahi wanita yang masih dalam status istri orang atau juga masih dalam masa iddah. Ini dalilnya di surah An-Nisa ayat 24. Inilah untuk pertemuan perdana ini setelah kita bahas 4 poin. Pertama, pengertian nikah itu sendiri, yang kedua hukumnya, yang ketiga rukun dan syaratnya, dan yang keempat mahramnya. Demikian anak-anak sekalian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.